In this presentation, we will discuss the risk assessment process. So, what is the risk assessment process? Why is the risk assessment process used? Risk assessment procedures are performed to attain an understanding of the entity and its environment. So, we're going to use this process to understand the entity and the environment which it is in. Auditors use this understanding to help identify business risk. So, of course, once we have this understanding, we're going to assess the business risk and understand potential misstatements that can result. Thinking about the response of the entity to business risk helps the auditor to assess the risk of material misstatement at the financial statement level. So we got the business risk, and we want to think about how the entity responds to that business risk. That, of course, is going to help us to assess the material misstatement at the financial statement and assertion levels. So, risk assessment process: perform risk assessment procedures to obtain understanding of the entity and environment. So we're going to have procedures to do this, including inquiries of management and others. We have the analytical procedures, including audit, data, and analytics and observations. So obviously, to understand this, we're going to have inquiries. We're going to ask management key components of the organization. We're then going to do analytical procedures. As we think of analytical procedures, you always want to keep them in mind that they're going to be in different areas within the audit process. So we're going to have substantive testing, which may include analytical procedures, but we're also possibly having them in the planning stage as well. The analytical procedures, those things that I would think of as things that are basically done within the accounting office. We could do them without going out to the client. We could do a comparison of this year to last year. We could use see percentage changes, dollar changes, comparison to other types of industries. We are then considering the nature of the entity, industry regulations and external factors, objectives, strategies, and business risk, entity performance measures, and internal controls. Identify business risk that can result in material misstatement in the financial statements is an objective. Evaluate the entity's risk assessment process to those business risks and obtain evidence of its implementation. Assess the risk of material misstatement at the financial statement and assertion levels. So, if we summarize the process, then once again, where it involves the inquiries of management and other entity personnel and others outside of the entity. So, we have the inquiry process. We also have the analytical procedures. Recalling those analytical procedures can be used within the planning process, and they're also often used in the substantive types testing. Those types of things typically done that we could think of them as being done within the office, doing some type of comparison. This year to last year, the dollar comparison, ratio analysis comparison, comparing to industries, and then we have observation and inspection. Kita lanjutkan di sini, kita lihat proses manajemen risiko teknologi informasi berbasis COVID-5. Ini adalah gambar proses untuk governance dari IT enterprise. Di level ada dua tataran di sini, level governance dan di bawahnya itu adalah level management dengan 5 domain. Domain yang pertama evaluate, direct, and monitor, ini untuk governance. Sedangkan 4 berikutnya adalah untuk manajemen. Di sini seperti dikasih penjelasan, itu adalah untuk yang proses-proses inti dari risiko, manajemen risiko, seperti EDM 03, ensure risk optimization. Kemudian juga manage risk untuk di domain align, plan, and organize atau APO. Ini adalah inti-inti dari manajemen risiko yang ada di COVID-5. Pada COVID 2019 juga tidak jauh beda, hanya nanti untuk APO-nya itu di sini sudah lengkap, ada 40, kalau ini kan baru 37. Tapi pada dasarnya untuk pengelolaan risiko seperti ini juga ya. Ada ensure risk optimization, di sini itu yang intinya, pengelolaan risiko. Dari tataran governance, sedangkan untuk di level manajemennya ada di APO 12 di sini, manage risk. Kemudian key support proses adalah ini yang warnanya seperti ini, merah agak muda gitu ya. Itu adalah masuk ke kelompok proses-proses support kunci dalam pengelolaan risiko.
Sedangkan yang support proses adalah yang warna merah, secara menyala ini. Artinya kalau lihat dari COVID-5, yang inti itu ada dua di sini. Di government ada EDM 03, kemudian untuk manajemen ada APO 12 Manage Risk. Kita lihat di sini 7 enabler di COVID-5. Ini di COVID 2019 juga masih ada. Walaupun sebutannya bukan 7 enabler lagi, tetapi sudah merupakan komponen dari proses bisnis yang harus dijalankan. Ini ada 7 di sini. Artinya 7 enabler COVID-5 itu sebuah objektif bisnis itu seperti APO 12 tadi, manageris, akan jalan dengan baik jika ke-7 enabler ini ada di dalam bisnis objektif tadi. Seperti misalnya di dalamnya ada prosesnya. Prosesnya apa saja? Tentu ini sudah didefinisikan ya. Di dalam COVID, proses-proses yang terkait dengan manajeris itu apa saja sudah ada. Kemudian juga terkait dengan organizational structure-nya itu. Struktur organisasi. Nah, di dalam COVID juga sudah didefinisikan, apalagi kalau dilihat dari COVID 2019 ini sudah lebih lengkap. Kemudian juga harus ada culture, ethics, and behavior. Artinya di dalam organisasi tadi, dalam menyelenggarakan manajemen risiko, tentu harus didukung dengan kultur yang tadi didasarkan pada kesadaran mengenai keberadaan risiko yang harus dikelola dan harus dimitigasi. Etik ya tentu ada pedoman dalam cara menjalankannya itu bagaimana. Ada batasan-batasan etika yang harus dipatuhi dan juga perilaku yang lainnya. Nah, ini semua berdasarkan prinsip-prinsip, kebijakan, dan framework yang akan digunakan. Tentu saja kalau day-to-day framework yang digunakan, kalau menggunakan COVID-5, ya pakai COVID-5 ini, kan frameworknya. Kemudian juga yang berikutnya, 7 enabler itu adalah information. Tentu saja berkaitan dengan informasi yang dihasilkan dari proses tadi. Apa saja? Dari proses manajemen risiko. Seperti tadi kan ada identifikasi, kemudian juga ada estimasi, ada evaluasi terhadap risiko, ada treatment. Nah, semuanya itu informasi yang harus dimiliki oleh unit yang mengelola risiko, manajeris tadi. Harus disampaikan informasi itu, harus dikomunikasikan. Tentu di dalamnya juga harus ada services, layanan, dan infrastruktur. Alat-alat yang digunakan untuk melakukan manajemen terhadap risiko misalnya. Dan yang lebih penting lagi ada people, dan people tidak sekedar people tapi juga punya keterampilan dan kompetensinya. Nah, itu baru objektif tadi, manajemen objektif tadi, katakanlah manajeris atau IDM tadi, IDM untuk mengelola risiko di tataran governance-nya itu bisa jalan jika ke-7 enabler ini ada di dalam penyelenggaraan objektif-objektif dari bisnis tadi. Kemudian secara garis besar di sini, proses manajemen risiko itu bisa dilihat sesuai dengan gambar diagram blok di sini. Nah, yang pertama tentu kita harus punya skenario terhadap risiko. Mau diapakan risiko itu? Didiamkan, dibiarkan, atau mau dikelola? Nah, setelah ada skenario dalam arti, harus dikelola. Itu yang konsepnya IRM itu. Enterprise Risk Management, dengan ditunjuk unit tertentu untuk menangani hariannya misalnya. Maka dibuatlah risk analysis seperti tadi, katakanlah menggunakan petunjuk atau pedoman dari ISO 27005. Yang pertama dilakukan risk identification. Setelah itu dilakukan mapping terhadap risiko yang ada di perusahaan tadi seperti apa. Kemudian ada risk exceeding, ada risk appetite, batas-batas risiko yang masih bisa diterima oleh perusahaan itu sejauh mana. Dan nanti setelah dilakukan mapping, identifikasi, evaluasi, mau diapakan risiko itu? Apakah mau di-avoid, biarkan saja, dimitigasi, dikurangi misalnya, jalankan risiko yang tadi nilainya 15, usahakan menjadi kurang menjadi 10, atau kalau bisa sampai 5, itu dengan cara mitigasi, menggunakan kontrol tadi. Atau di-share, di-transfer tadi, bisa saja dijual, bisa saja diasuransikan, atau dikerjakan unit lain.
atau diterima saja, accept saja risiko. Dan catatan di sini risk response parameter itu ada beberapa parameter di sini ya. Dilihat dari sisi efisiensi of respon bagaimana dari risiko tadi. Kalau ternyata risiko tadi sulit dikendalikan dan kita tidak punya resources untuk mengendalikannya itu, ya akhirnya diterima saja. Atau malahan di situ ada keuntungan yang bisa dihasilkan berdasarkan kajian dari risiko yang terjadi tadi. Oh, ternyata memberikan efek positif juga misalnya. Sudah, itu bagian dari risk response parameter. Bagaimana untuk menanggapi dari risiko tadi, ini ada 4. Contohnya exposure, dilihat nilainya bagaimana. Bandingkan dengan antara nilai mengatasi risiko dengan nilai dari yang dihasilkan oleh risiko tadi berapa. Kalau ternyata lebih kecil, diterima saja misalnya. Kemudian di sini ada risk response, itu berupa kontrol tadi untuk pengendaliannya itu, bagaimana menanggapi risiko tadi. Di sini ada prioritasi risiko yang direspon itu. Bagaimana dari sejumlah risiko yang dimiliki perusahaan, diresponnya bisa bermacam-macam. Normal priority, kalau itu nilainya biasa saja, misalnya ada di level medium. Tetapi high priority itu jika itu nilainya sangat tinggi, very high risk misalnya, dan seterusnya. Normal yang sama dengan ini, dan low yang bisa tidak perlu segera ditanggapi, tetapi cukuplah dalam beberapa waktu ke depan itu bisa dilakukan treatment misalnya. Setelah itu baru dilakukan risk action plan. Harus ada rencana berikutnya untuk bagaimana menindaklanjuti terhadap risiko-risiko yang muncul. Itulah yang dimaksud di sini manajemen risiko teknologi informasi. Kemudian di sini kita lihat mapping istilah COVID-5 dengan ISO 27005. Kalau di ISO 27005 itu ada istilah context establishment. Di COVID-5 di sini, this process step is included in the enabler dimension goals. Seperti di 7 enabler tadi, di dalamnya ada context establishment, yang mana di sini proses ini mencakup setting the basic criteria necessary for information security risk management. Penentuan kriteria mengenai keamanan sistem informasi. Keamanan informasi, maka kalau di ISO 27005 ini ada di konteks establishment, di COVID-5 ada di bagian enabler yang tadi itu ya. Kemudian risk assessment, nanti di COVID-5 ada di appendix 3, bisa dilihat nanti dari dokumennya tentang bagaimana pengelolaan risiko atau penaksiran risiko. Risk identification juga sama, di COVID-5 ada, di ISO 27005 ada juga, yang masing-masing tujuannya sama, hanya cara melakukannya itu yang ada sedikit beda. Begitupun risk analysis di sini di ISO yang tadi dijelaskan di depan itu adalah mengikuti cara ISO 27005. Tapi di COVID-5 juga ada, risk evaluation juga sama, risk treatment juga sama, di sini ada di COVID-5 ya. Risk avoidance sama, di sini istilahnya ada risk avoidance juga. Risk retention di sini bisa jadi risk acceptance di sini ya. Kemudian risk retention bisa jadi di sini risk reduction di sini, atau mitigation. Kalau di sini risk sharing, di sini sama istilahnya risk sharing dan transfer. Ini beberapa perbandingan bagaimana cara mengelola risiko untuk dua framework yang berbeda, ISO 27005 dan COVID-5. Ini sama juga beberapa istilah, information security risk, communication and consultation. Di COVID-5 juga dikenal, meeting stakeholder need dengan tujuan information enabler include specific information to be communicated. Ya, itu seperti yang di 7 enabler tadi, itu ada information yang harus dikomunikasikan. Nah, di sini ada beberapa istilah nih. Ada risk appetite,
risk tolerance, dan risk capacity. Nah, kalau risk appetite adalah jumlah risiko atau level tertentu yang dia itu bisa diterima oleh perusahaan, yang masih bisa diterima. Katakanlah misalnya, jika risiko itu nilainya 5, itu masih masuk kategori risk appetite, karena tidak terlalu mengancam bagi perusahaan. Seperti itu. Kemudian ada istilah risk tolerance, the acceptable level of variation that management is willing to allow for any particular risk as it pursues objective. Nah, risk tolerance mirip-mirip dengan risk appetite, tetapi ini adalah boleh saja risiko itu di atas risk appetite, tetapi tidak terlalu mengancam. Katakanlah risk appetite-nya tadi 5, sedangkan yang risk tolerance ini 6. Tidak bisa diturunkan lagi, hanya tetap di 6 misalnya, sehingga dia masih di atas risk appetite. Nah, itu bisa juga ditoleran, bisa juga dibiarkan, karena menurut pertimbangan manajemen itu adalah sesuatu yang tidak terlalu membahayakan, katakanlah. Kemudian risk capacity di sini, the objective amount of loss an enterprise can tolerate without risking its continued existence. Nah, ini risk capacity itu adalah jumlah objektif dari kehilangan sebuah perusahaan yang itu bisa ditoleransi tanpa terlalu memberikan risiko yang signifikan. Itu adalah istilah-istilah yang bisa kita kenali dari manajemen risk. Di sini risk appetite atau risk capacity tentu saja berbeda dari risk appetite, karena risk appetite itu adalah batasan risiko yang masih bisa diterima, batasan risiko yang masih bisa masuk ke dalam kategori aman gitu bagi perusahaan. Sedangkan risk capacity di sini lebih luas tadi, yaitu is more a board management decision, keputusan dari pimpinan perusahaan di sini tentang risiko yang masih bisa diterima atau masih diinginkan, dibiarkan ada. Kalau risk appetite biasanya telah ditetapkan pada atau oleh manajemen yang mengurusi risiko secara harian, katakan. Walaupun itu juga tentu saja dengan persetujuan pimpinan perusahaan. Kita lanjut, berikutnya di sini faktor risiko dan skenario risiko di sini ya. Ada faktor risiko di sini. Risk factor itu ada external contact, ada internal contact, risk management capabilities, dan IT related capabilities. Di sini kalau internal context, risk factor atau faktor-faktor risiko itu ada seperti market and economic factors. Ini karena berkaitan dengan pihak-pihak luar, seperti yang terkait persoalan pasar, faktor pasar, dan juga faktor ekonomi dalam pengertian besar atau makro. Rate of change in the market product life cycle. Nah, itu juga terkait dengan persaingan yang ada kaitannya dengan pihak-pihak luar, external contact. Adapun nanti internal context di sini enterprise goals and objective. Nah, di dalamnya tentu saja perusahaan itu sudah memiliki tujuan-tujuan perusahaan, katakanlah target-target yang sudah dipatok untuk 1 tahun ini, seperti apa target pencapaian yang harus diperoleh, yang harus dituju oleh perusahaan tadi, maka faktor risikonya lebih berkaitan dengan persoalan internal yang tentu saja harus diamankan juga supaya tidak mengganggu. Kemudian risk management capabilities nanti dilihat dari 2 sisi, yaitu dari sisi tata kelola dan dari sisi manajemen. Sebagaimana cara pandang COVID ya. Itu dari 2 sisi, tata kelola dan manajemennya itu. Yang harus diperhatikan dari faktor-faktor risiko. Yang tadi sudah dilihat kalau di tataran governance di COVID-5 sudah ada juga untuk penanganan risiko. Dan juga di manajemennya di domain APO tadi juga sudah kita lihat ada yang terkait dengan penanganan risiko. Risk manageris maksudnya di situ. Kemudian kapabilitas yang terkait dengan IT di sini, tentu ini berdasarkan COVID. Ini yang bisa dilakukan. Walaupun core prosesnya tadi hanya ada 2, katakan, tapi supporting prosesnya banyak di dalam COVID ini. Kita bisa lihat di
domain EDM, di domain APO, di domain PAI, DSS maupun MEA. Itu adalah terkait juga dengan bagaimana pengelolaan risiko dalam perusahaan yang berbasis teknologi informasi. Adapun skenario risiko di sini yang terkait dengan enabler di sini ada prinsip-prinsip tadi. Ini yang 7 atau 7 enabler tadi. 7 enabler itu adalah juga terkait dengan skenario risiko. Kalau itu lengkap, maka risiko yang ditimbulkannya bisa sekecil-kecilnya. Kemudian kalau proses manajemen risiko seperti di APO 12 tadi, manajeris itu, nanti di dalamnya itu ada manajemen praktisnya yang terlihat nanti dari APO 1201, 02, 03, 04, 05 sampai 6. Di sini sama seperti di ISO 27005, collect data, analyze risk, collect data itu sama dengan risk identification gitu ya. Kemudian maintain and risk profile, ini maintain a risk profile artinya lakukan evaluasi, evaluate. Kemudian articulate risk artinya treatment, lakukan treatment terhadap risiko. Demikian juga define a risk management action portfolio. Harus diapakan setelah dipoto, setelah di mapping risiko itu harus diperlakukan bagaimana, bagaimana meresponnya di sini. Mana yang bisa diterima, mana yang harus ditransfer, mana yang harus dimitigasi dan seterusnya. Kemudian di sini top down, yang risk scenario secara top down di sini dilihat dari bisnis goal-nya apa, kemudian identifikasi bisnis objektif dan skenario-nya. Kemudian kalau bottom up ini dari bawah itu dilakukan generic risk scenario yang dilakukan oleh para pemilik risiko di lapangan. Sedangkan kalau di atas tentu dari pimpinan perusahaan di sini. Nanti bisa digabungkan menjadi skenario risiko secara lengkap dilihat dari atas maupun dari bawah. Artinya kalau lihat dari atas itu ada kepedulian dari pimpinan perusahaan dan itu faktor penting juga untuk manajemen pengelolaan risiko. Nah, sejumlah faktor-faktor risiko nanti ada yang berasal dari lingkungan dalam, dari luar, kemudian juga dari kemampuan mengelola risiko itu sendiri, itu merupakan faktor risiko. Begitupun yang terkait dengan penyelenggaraan proses bisnis lain yang di dalamnya ada muatan teknologi informasi. Di sini kita lihat struktur skenario risiko. Di sini ada skenario risiko, tentu di dalamnya ada aktornya siapa, para pemilik risiko di sini. Ada staff, ada kontraktor, kalau kita kerjasama dengan pihak lain. Juga ada eksternal, di sini bisa kompetitor, outsider, dan berbagai pihak lain yang terkaitnya. Kemudian tipe-tipe ancaman itu macam-macam di sini, bisa kecelakaan, kesalahan, kegagalan, atau sifatnya alam, seperti banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Kejadiannya bisa macam-macam, ini event tentang risk scenario itu bisa di disclosure, artinya diungkapkan. Risiko tadi diinterupsi, modifikasi, bisa juga terjadi pencurian, itu kejadian-kejadian terhadap risiko itu bisa juga destruksi, perusakan, atau desainnya yang tidak efektif, maka bisa mengakibatkan terjadi risiko. Atau tidak efektif pada saat eksekusi, itu juga penyebab terjadinya risiko. Jadi hal-hal inilah yang bisa menyebabkan keterjadian, atau event-event inilah yang bisa menyebabkan terjadinya risiko. Nah, sedangkan yang terkait resources atau aset untuk pengendalian risiko itu tentu di dalamnya ada orang, para penanggung jawab, pemilik proses langsung di lapangan atau pemilik risiko sendiri, dan itu diwadahi dalam sebuah struktur organisasinya. Tentu ada bisnis prosesnya juga dalam penanganan risiko itu, juga perlu dilengkapi dengan fasilitas infrastruktur baik hardware maupun software, atau di sini ada IT infrastruktur juga, ada information dan aplikasi sebagai pelengkap pengelolaan risiko. Dari sisi waktu jelas juga harus jelas waktunya kapan dilakukan pengelolaan, harus dibuatkan jadwal, action plan dari semua waktu yang dimiliki dalam katakanlah 1 tahun. Kapan saja dilakukan pemantauan, kapan dilakukan
komunikasi dengan para pemilik risiko, kemudian kapan dilakukan pengukuran terhadap risiko yang sedang berlangsung atau terjadi. Di sini strategi risiko bisa saja ada IT benefit dan value enablement. Artinya kalau COVID ini nanti mengidentifikasi ada 111 risk scenario dengan 20 kategori yang dipetakan ke proses-proses COVID-5. Tentu ini bisa dipelajari lebih lanjut nanti di dokumen COVID-5 atau COVID 2019 yang lebih lengkap lagi. Sama di COVID 2019 juga sudah ada identifikasinya untuk risiko-risiko yang khusus di sini yang sifatnya strategis. Dan ada juga istilah lain risiko proyek yang terkait dengan teknologi informasi. Ini kalau kita melakukan pembangunan software baru atau bisa jadi penggantian yang sudah lama, maka itu masuk kategori proyek dan setiap proyek juga memiliki kemungkinan risiko. Ini identifikasi yang sudah dilakukan oleh COVID di sini ya. Risk type-nya apa, skenario-nya juga bagaimana, dan kemungkinan contoh-contoh risiko yang bisa terjadi pada sebuah proyek teknologi informasi. Sedangkan di sini adalah risiko operasional pada penyelenggaraan operasional harian dari layanan teknologi informasi atau sistem informasi, sama seperti itu sudah diidentifikasi di dalam COVID, sehingga bisa dijadikan setidaknya acuan pada saat kita mengidentifikasi risiko dalam operasional TI. Walaupun masih mungkin ada operasional atau risiko operasional di luar ini. Berikutnya adalah risk treatment di sini ya. Ini dari IT investment decision making. Risk treatment yang ada di dalam COVID juga ini ya. Di sini dengan manajemen praktisnya APO 05.06 ini dengan benefit achievement ini terkait dengan risk scenario kategori IT investment decision making di sini. Ini yang didefinisikan di dalam COVID-5. Kemudian skenario 3, ini juga adalah masih risk treatment yang masih terkait dengan investasi IT. Bagaimana peran-peran di sini CIO, CFO, CIO itu kepala divisi sistem informasi katakanlah gitu. CFO ini Chief Financial Officer, biasanya direktur keuangan. Sejauh mana akuntabilitas mereka semua itu dalam berkontribusi terhadap skenario risiko tadi. Skenario dalam IT investment decision making dan sebagainya di sini bisa dijadikan sebagai patokan dalam manajemen risiko teknologi informasi. Kemudian yang keenam, penilaian risiko awal di sini. Ini tadi sudah dilakukan di tengah bahwa kita melakukan identifikasi, kemudian estimasi terhadap risiko dengan dilihat dari dua sisi parameter ya. Dilihat dari sisi likelihood dan juga dilihat dari sisi dampaknya. Tabel ini memperlihatkan penilaian risiko awal pada saat kita mau melakukan audit. Dalam perencanaan audit dengan dilihat dari melakukan penilaian level kritikal ya, untuk masing-masing aset. Misalnya aset apa saja yang di dalamnya ada risiko tinggi, maka lakukan di situ assessment. Kemudian juga kontrol apa yang ada di dalam risiko tadi itu secara garis besar. Tidak persiapan pada perencanaan audit. Nah, berikutnya adalah penentuan scope atau lingkup audit di sini. Dari semua hasil analisis tadi, katakanlah kita sudah melakukan risk-based audit, yaitu melakukan perencanaan risk-based audit, audit yang berbasiskan risiko, maka kita bisa menentukan lingkup audit di sini. Kita buat nanti latar belakang dari entitas yang akan diaudit, kemudian objektif dan lingkup detail audit di sini, outline dan seterusnya. Kemudian juga sebutkan area-area kritikal berdasarkan risiko yang terbesar tadi. Itu kita identifikasi sehingga
Itu pada dasarnya lingkup audit yang sangat penting pada saat kita melakukan audit. Di sini diberikan kotak, dua ini ya, objektif dan lingkup detail audit dengan outline objektif detail audit, outline lingkup dan pendekatan audit, outline lingkup peran IS auditor, kemudian highlight area-area kritikal yang akan diuji berdasarkan risiko terbesar. Berikutnya tentu saya sebutkan atau rencanakan kebutuhan sumber daya, baik sumber daya manusianya, sumber daya anggaran finansial, maupun sumber daya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan audit ini. Itu yang masuk lingkup audit. Sampai di sini saya kira untuk kuliah kita hari ini. Silakan berikutnya kita bisa melakukan diskusi baik secara lisan nanti dalam pertemuan berikutnya atau secara tertulis di dalam forum diskusi. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.